Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang di pelajaran, matematika ya, yaitu aku membahas tentang contoh soal dari operasi himpunan gabungan ya, atau union ya. Nah, kemarin kita belajar tentang aku udah menjelaskan tentang teori apa itu union dan apa itu irisan ya. Nah, sekarang aku mau kasih contoh-contoh soal yang gabungan ya. Kemarin yang irisan udah aku kasih contoh soalnya. Nah, sekarang aku mau bahas tentang contoh soal gabungan. Nah, langsung aja kita masuk ke soal nomor satu ya. Diketahui himpunan A satu isinya anggotanya adalah 1, 3, 5, dan 7 ya. Dan B anggotanya adalah 5, 7, 8, 9, 10. Gambarlah diagram Venn dari kedua himpunan tersebut. Oke. Sekarang kita gambar diagram Venn dulu ya. Sebelumnya kita gambar kotak dulu. Nah, oke, kalau kita udah gambar kotak seperti ini, sekarang kita gambar himpunan A dan himpunan B dulu ya. Nah, tapi sebelum menggambar himpunan A dan himpunan B, kita lihat apakah ada dari anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Ternyata ada ya, yaitu 5 dan 7 ya. 5, 7. Nah, kalau begitu, kalau ada samaan antara A dan B, berarti A dan B ini memiliki irisan ya. Nah, jadi kita gambarnya dia harus bersinggungan ya. Seperti ini. Ini A, ini adalah B. Harus ada ketemunya di tengah seperti ini ya. Kalau mereka tidak memiliki irisan, berarti mereka terpisah gitu ya. Oke, nah ini A, ini B, oke. Nah, sekarang kita masukkan irisannya di bagian tengah ya, yaitu 5 dan 7. 5, 7 ya di tengah. Jadi yang di luar adalah, maksudnya yang di dalam A, tapi di luar tengah ini adalah 1 dan 3. Lalu yang di luar tengah tapi di B adalah 8, 9, dan 10 ya. Nah, oke. Nah, ini adalah gambar diagram Venn untuk kedua himpunan tersebut. Nah, sekarang tentukanlah A union B atau A gabungan B ya. A gabungan B. A gabungan B berarti adalah semua yang ada dalam A dan B. Ya, jadi kita urutkan dari yang paling kecil ya. 1, 3, jangan lupa kurungnya. 1, 3, 5, 7, 8, 9, dan 10 ya. Nah, untuk yang ada dua, maksudnya yang sama, 5 dan 7, ini tidak perlu ditulis dua kali ya. Jadi hanya perlu ditulis sekali saja. 1, 3, 5, 7, sekali tulis 8, 9, 10. Oke, seperti itulah cara kita membuat soal nomor 1 ya. Nah, sekarang soal nomor 2 ya. Dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Nah, sekarang kita harus gambar kotak lagi ya untuk membuat diagram Venn-nya. Oke, setelah kita gambar kotak, nah sekarang kita lihat lagi apakah ada yang gemar keduanya atau berada di dua grup yang sama. Nah, ada ya. 5 siswa gemar keduanya. Berarti ada irisan antara yang gemar sepak bola dan yang gemar bola voli ya. Jadi kita gambar dulu yang gemar nih sepak bola gitu ya. Misalkan yang A ya. Yang A ini adalah yang gemar sepak bola ya. Nah, lalu yang B adalah yang gemar bola voli ya. Ini B. Nah, kita harus mulai dari tengah dulu ya. Itu adalah yang gemar keduanya. Yang gemar keduanya adalah 5 orang ya. Nah, itu adalah yang di tengah. Nah, sekarang yang tidak gemar keduanya itu ada di luar A dan B. Jadi di luar sini ada 2 ya. Nah, sekarang 20 siswa gemar sepak bola. Berarti 20 adalah seluruhan A, tapi yang gemar keduanya ada 5. Jadi untuk mencari yang hanya gemar sepak bola saja, ya, itu 20 dikurangin 5 ya. Karena 20 itu adalah sudah total antara yang gemar sepak bola dan yang gemar keduanya ya. Jadi kita harus kurangkan dengan yang tengah ini. 20 kurang 5, 15.
Nah, yang B 12 ya. 12 kurangin 5. Ya, karena 12 ini juga yang udah gemar voli dan juga gemar keduanya juga. Yang ada yang gemar sepak bola juga. Jadi kita harus kurangin dengan yang tengah lagi ya. 12 kurang 5 sama dengan 7 ya. Oke, jadi ini adalah gambar diagram Venn-nya ya. 15 di A saja, di irisannya ada 5 dan di B saja ada 7. Di luar ada 2 ya. Nah, sekarang jikalau ditanya berapa banyak siswa dalam kelas tersebut, kita cukup tambah semua dari setiap grupnya. Jadi 15 ya. Yang di A 15 yang gemar sepak bola saja. Yang gemar keduanya ada 5, tambah yang gemar hanya voli aja adalah 7. Lalu tambah 2 yang di luar ya. 15 tambah 5 20, 20 tambah 7 27, tambah 2 29. Oke. Jadi totalnya adalah 29 anak ya, 29 siswa di dalam kelas tersebut gitu ya. Oke, nah kita masuk ke soal nomor 3 ya. Aku hanya punya 3 soal. Ini adalah soal terakhir aku ya. Diketahui S himpunan semestanya ya 1 sampai 10. A 1 2 3 4. B bilangan prima kurang dari 10. C X di mana X adalah antara ini aku lupa. Ini ada sama dengannya ya. Antara 2 dan 7, 2 dan 7 termasuk. X adalah elemen bilangan asli ya. Nah, sekarang kita harus tentukan dulu nih ada anggotanya yang belum tertulis anggotanya ya. Ada himpunan yang belum tertulis anggotanya yaitu B dan C. Nah, yang B bilangan prima kurang dari 10. Itu adalah 2, 3, 5 dan 7 ya. Oke, nah lalu sekarang antara 2 dan 7 yang bilangan asli. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, sekarang baru kita bisa bikin A union B atau A gabungan B ya. A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4 yang A. Yang B 2, 3, 5, 7. Berarti kalau digabung 1, 2, 3, 4 ngikut juga ya karena 4 ada di A. 5, 6 nggak ada ya. Dua-duanya nggak ada 6. Terus berarti habis itu 7 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7 adalah A union B. A gabungan B. Nah, sekarang A gabungan C ya. 1, 2, 3, 4. Nah, C-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2, 3, 4, 2, 3, 4 sama ya. A dan C sama-sama memiliki 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ingat 2, 3, 4-nya hanya ditulis sekali aja ya. Di A dan C nggak perlu ditulis 2 kali. Terus 5, 6, dan 7 ya. B union C aku bikin di sini aja ya karena udah terlalu sempit di situ. B union C. Nah, 2, 3, 5, dan 7 sama-sama mereka punya ya 2 anggota tersebut. Nah, jadi kita tulisnya 1 aja 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Ini adalah B union C. Lalu A union B union C ya. Gabungan dari A union B dan C gitu ya. Kan A union B 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, C 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari A union B digabung dengan C, itu hanya kurang 6 aja sebenarnya. Soalnya anggota lainnya sama ya, 1 sih. 6 sama 1 ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang berbeda cuman 1 sama 6 aja. Yang lainnya sudah sama, tinggal kita gabung aja gitu ya. Nah, ini adalah A union B union C. Oke. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita gambar ya.
Nah, untuk gambarnya ini perlu berhati-hati ya. Kita perlu lihat apa yang ada kesamaan, apakah ada irisan antara A dan C ya. 1, 2, 3, 4. Ya, A dan C sama-sama memiliki 2, 3, dan 4 ya. Berarti kita gambar A. Nah, di sini C ya. Nah, namun A dan B itu memiliki kesamaan 2 dan 3 saja ya. A dan B punya anggotanya yang sama 2 dan 3 saja. Nah, namun B ini adalah sama semua dengan C. Ya, 2, 3, 5, 7. Di C ada juga 2, 3, 5, 7. Berarti kita dapat katakan B itu adalah himpunan bagian dari C. Atau kita dapat katakan B itu di dalam C. Nah, tapi B ini sama A punya kesamaan juga gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi B itu di dalam C, tapi dia punya irisan juga sama A. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita isi angkanya ya. Nah, angkanya yang di A saja itu 1. Antara A dan B yang sama, oh ya ini B ya, maaf. Antara A dan B yang sama adalah 2 dan 3 ya. Berarti di sini 2, 3. Nah, di sini B-nya 5, 7 ya. Nah, antara A dan C yang sama itu adalah 2, 3 udah termasuk ya tadi di B, sama 4. Ya, berarti 4 kita taruh di sini nih kecil ya. Duh, kekecilan kayaknya. Lalu di sini kita masukkan yang belum tadi ada di A dan belum ada di B juga. 6 ya. 7-nya udah ada di B. Oke, seperti itu. Nah, sekarang sisanya adalah 8, 9, 10 yang belum ada di A, B, dan C. Tapi ada di himpunan semesta ya. 8, 9, dan 10. Oke ya. Nah, ini adalah gambar diagram Venn-nya. Oke, nah sekarang tentukan N, A, union B, union C. Nah, berapa jumlahnya? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Nah, itu adalah jumlah dari A union B, union C. Oke guys, ini aja yang mau aku jelaskan tentang operasi himpunan gabungan ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.